Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus banget ke satu bagian dari buku Frank Slootman, Amp It Up. Tepatnya bab 14, judulnya Materialize Your Opportunities, The Data Domain Growth Story. Sumber kita jelas, buku itu. Nah, misi kita kali ini adalah menggali 9 pelajaran strategis penting dari kisah suksesnya data domain. Ini perusahaan penyimpanan data yang, berani banget ganggu pasar teknologi backup yang udah stabil banget di awal 2000-an. Anda mungkin mikir, kenapa sih bahas perusahaan teknologi lama dari hampir 2 dekade lalu? Apa relevansinya sekarang? Justru itu ceritanya menarik banget. Ini kayak studi kasus klasik lah. Gimana strategi cerdas, bahkan dari pemain baru, itu bisa loh bongkar keadaan pasar yang udah nyaman. Status quo gitu. Kita bakal lihat nih gimana mereka nemuin celah, pakai teknologi dengan cara unik, dan akhirnya ya ngubah peta persaingan. Pelajaran dari sini tuh relevan banget loh, nggak peduli industri Anda apa. Oke deh, menarik. Mari kita langsung gali lebih dalam ya pelajaran-pelajaran dari kisah data domain ini. Kayaknya banyak dagingnya nih di bab ini. Kita mulai dari gambaran singkat dulu ya. Jadi, data domain ini berdiri tahun 2001. Produk utamanya itu storage array. Gampangnya kotak penyimpan data canggih gitu. Tapi yang bikin beda, dia punya kemampuan unik banget waktu itu. Nyaring data yang double-double, data redundan, secara langsung pas data masuk. Istilah kerennya, deduplikasi inline. Nah, ini bikin proses backup sama pemulihan data jadi, jauh lebih efisien. Iya. Dan penting banget buat paham konteks pasarnya waktu itu. Pasar backup itu, ya isinya tape library semua. Sistem gede pakai pita magnetik itu loh, sama otomatisasinya. Puluhan tahun tape jadi standar. Kenapa? Ya murah per gigabyte-nya. Terus bisa dibawa keluar kantor buat jaga-jaga kalau ada bencana. Tapi, ya ampun, kelemahannya banyak banget. Prosesnya lama, kalau mau balikin data sering gagal, ngurusnya juga ribet banget. Ekosistemnya gede, ada pabrik tape, pabrik drive-nya, robotnya, logistik antar lokasi, gudang fisiknya. Wah, kompleks deh. Dan di tengah kondisi kayak gitu, muncul data domain. Slogannya, provokatif banget. Tape sucks, move on. Berani banget ya. Gimana ceritanya mereka bisa sepede itu nantang pemain lama yang udah kayak raja gitu? Nggak cari mati namanya. Nah, keberanian itu muncul dari pemahaman mereka soal rasa sakit pasar. Dan ini langsung nyambung ke pelajaran strategis pertama. Serang kelemahan pasar, bukan kekuatannya. Slogan tape sucks itu bukan asal bunyi. Itu cerminan frustrasi orang-orang IT yang ngurusin tape. Nggak ada yang beneran suka kerjaan itu. Repetitif, levelnya dianggap rendah, terus deg-degan kalau pas butuh data malah gagal pulih. Jadi, data domain nggak lawan tape di harga murahnya, tapi nyerang titik lemahnya. Pengalaman pengguna yang jelek nggak andal. Mereka jual solusi buat frustrasi itu. Oke. Masuk akal sih, nyerang pain point. Tapi soal biaya gimana? Kan tadi dibilang tape murah banget. Teknologi disk kan emang lebih cepat, lebih oke. Tapi harganya bisa berkali-kali lipat. Gimana cara mereka ngatasin tembok biaya ini? Pertanyaan bagus, ini nyambung langsung ke pelajaran kedua. Ciptakan keunggulan biaya sendiri. Atau ya, netralkan keunggulan biaya pesaing. Kuncinya itu di teknologi deduplikasi inline mereka yang revolusioner itu. Dengan buang data double sebelum disimpan ke disk, kebutuhan ruang simpan fisik jadi irit banget. Di buku disebut contohnya, satu kotak data domain bisa nyimpen data setara 50 kali full backup. Padahal di disk biasa, ruang segitu cuma muat satu backup. Nah, ini bikin perbandingan harga per gigabyte sama tape jadi nggak relevan lagi. Yang dibandingin bukan harga per giga mentah, tapi harga per giga data unik yang beneran disimpan. Mereka ubah cara ngitung biayanya. Ah, gitu ya. Jadi mereka geser metrik perbandingannya. Pinter juga. Terus apa mereka coba bikin kategori pasar baru buat produk inovatif ini? Kan sering tuh perusahaan teknologi baru bikin istilah sendiri. Nah, ini dia pelajaran ketiga yang menarik. Jauh lebih mudah nyerang pasar yang udah ada daripada bikin pasar baru. Data domain sengaja banget nargetin pasar tip automation yang udah ada. Pasar gede, miliaran dolar nilainya. Mereka udah tahu persis siapa calon pembelinya. Manajer IT, direktur infrastructure, gitu. Udah tahu juga anggaran tahunan mereka buat backup berapa, masalahnya apa aja sama tape.
Coba bayangin kalau harus edukasi pasar soal kebutuhan baru. Wah, makan waktu, biaya, energi gede banget. Mending nyolang anggaran yang udah disiapin buat tape. Slootman emang nyebut sih, mereka sempat coba kasih nama kategori baru. Tapi, ya akhirnya ngikutin istilah pasar aja, lebih praktis. Fokusnya rebut pasar yang ada. Masuk akal secara strategi, tapi tetap aja kan meyakinkan orang di pasar mapan buat pindah ke teknologi baru yang radikal gitu, pasti susah. Gimana cara mereka deketin pelanggan awal? Ya, pasti ada resistensi, ada penolakan. Nah, di sini pelajaran keempat jadi penting banget. Pengadopsi awal early adopters itu cara belinya beda sama pengadopsi selanjutnya late adopters. Mereka pakai prinsip dari buku klasiknya Geoffrey Moore, Crossing the Chasm. Fokus awal banget itu ya ke early adopters. Kelompok ini biasanya lebih visioner, nggak gitu takut risiko, tertarik sama teknologi baru yang bisa kasih keunggulan, pengen jadi yang pertama nyoba. Mereka juga pinter ngevaluasi teknologi. Data domain kerja dekat banget sama kelompok ini. Nah, kalau udah sukses di early adopters, baru deh testimoni mereka, studi kasusnya, bukti nyatanya dipakai buat yakinin kelompok mayoritas. Yang late adopters ini kan lebih konservatif, mikirin ROI, takut risiko, butuh bukti kuat dari orang lain. Oh, jadi bertahap gitu ya penetrasinya. Terus soal tim penjualan, apa mereka langsung bikin tim gede, nyebar kemana-mana, seluruh negeri gitu? Atau bahkan global? Justru kebalikannya. Ini pelajaran kelima. Tetap dekat dengan rumah di awal. Mereka disiplin banget. Fokus di area geografis terbatas dulu. Pelanggan awal mereka, sekitar 50 perusahaan pertama, itu lokasinya semua di California Utara, dekat sama kantor pusat data domain. Kenapa? Biar tim produk dan teknis bisa interaksi intensif banget sama pelanggan. Dapat feedback cepat, kasih dukungan teknis gampang, bisa langsung datang kalau ada masalah. Kayak mau lari maraton tapi belum bisa merangkak. Ya, kalau startup baru langsung ekspansi nasional atau global. Fokus lokal ini penting banget buat belajar cepat dan bangun fondasi kuat. Iya juga ya, fokus dulu baru luas. Tapi produk awal kan pasti ada kurangnya ya, nggak mungkin langsung sempurna. Gimana mereka ngatasin ini biar nggak malah kasih kesempatan ke pesaing? Ya, pasti ada keterbatasan. Dan ini nyambung ke pelajaran ke-6. Bangun produk utuh atau selesaikan masalah secara keseluruhan, whole product, secepat mungkin. Kalau solusi kita cuma separuh-separuh, ya kita buka pintu buat pesaing masuk. Atau pelanggan jadi males pindah total. Produk awal data domain emang kapasitas sama performanya terbatas. Terus tantangan lain, software backup yang populer, kayak dari Veritas, Legato, Commvault, itu kan dibikinnya buat kerja sama tape, bukan sama sistem disk baru kayak punya data domain. Beberapa pesaing malah bikin virtual tape libraries atau VTL. Itu intinya disk yang dibikin pura-pura jadi tape biar cocok sama software lama. Data domain sadar mereka juga harus nawarin VTL biar bisa head-to-head langsung, biar gampang diadopsi di awal. Tapi visi jangka panjang mereka, solusi utuh yang sebenarnya, itu adalah network replication. Network replication itu apa lagi? Bisa dijelasin dikit? Buat pemulihan cepat sehari-hari. Tapi secara bersamaan, sistem data domain otomatis nyalin data yang udah diduplikasi itu lewat jaringan ke sistem data domain kedua di lokasi lain. Buat apa? Buat disaster recovery, pemulihan kalau ada bencana. Karena data yang dikirim udah kecil banget gara-gara diduplikasi, prosesnya efisien, nggak bikin jaringan lemot. Intinya, fitur ini bikin backup ke lokasi lain jadi otomatis, efisien, nggak perlu lagi repot kirim-kirim atau nyimpan pita fisik keluar kantor. Ini solusi lengkap pengganti fungsi utama tape buat penyimpanan offsite. Wah, jadi mereka kasih solusi transisi VTL sambil bangun solusi jangka panjang, network replication, cerdik sih. Terus teknologi kunci apa aja di balik layar yang bikin semua strategi ini jalan? Ini pelajaran ke-7. Bertaruh pada teknologi pendukung, enabling technologies yang tepat. Data domain ini untung karena mereka mulai dari nol, dari kertas kosong, nggak punya beban teknologi lama. Mereka bikin taruhan besar dan ternyata tepat pada perkembangan prosesor standar industri dari Intel. Waktu itu, performa CPU Intel naik gila-gilaan, harganya turun drastis. Hukum Moore lah. Kata Slootman, kemajuan CPU ini jauh lebih penting buat mereka daripada nunggu performa disk naik yang jalannya lebih lambat. Kecepatan CPU ini yang jadi otaknya,
Yang bikin data domain bisa proses deduplikasi inline yang rumit itu dengan cepat banget. Sesuatu yang dulu dianggap susah atau nggak mungkin real time. Mereka juga pinter manfaatin VTL sebagai jembatan, meskipun tahu nanti pasar bakal ninggalin itu. Menarik ya, gimana pilihan teknologi dasar kayak bertaruh di CPU bisa nentuin banget. Terus seberapa penting sih desain teknis internalnya, arsitektur produknya gitu, bukannya yang penting fitur sama harga ya? Justru arsitektur ini jadi pembeda utama mereka. Ini pelajaran ke-8, dan mungkin salah satu yang paling teknis tapi krusial banget. Arsitektur adalah segalanya. Arsitektur data domain itu dirancang dari awal buat melakukan deduplikasi secara inline. Artinya, data dianalisis dan disaring sebelum ditulis ke disk. Secara teknis, ini susah banget dilakuin dengan cepat tanpa bikin proses backup jadi lemot. Tapi karena mereka berhasil, ini jadi keunggulan kompetitif yang luar biasa. Kebanyakan pesaing awal mereka pakainya pendekatan post-proses. Maksudnya, data ditulis dulu apa adanya ke disk, baru nanti di belakang layar diproses buat deduplikasi. Pendekatan post-proses ini biasanya lebih lambat, butuh ruang disk sementara lebih gede, lebih ribet ngaturnya, dan risikonya nggak selesai dalam jendela backup yang terbatas, misalnya 8 jam pas malam. Arsitektur inline data domain juga yang bikin network replication bisa jalan barengan pas backup utama masih jalan. Efisien banget. Jadi arsitektur inline ini bukan cuma detail teknis, tapi kayak benteng pertahanan strategis. Susah ditiru pesaing dan kasih keunggulan performa nyata. Ini pelajaran penting nih buat Anda. Keputusan arsitektur di awal bisa nentuin nasib bertahun-tahun ke depan. Sampai-sampai tagline marketing mereka berani bilang, "Get in line." Wow, arsitektur sebagai benteng pertahanan. Keren juga perspektifnya. Sejauh ini ceritanya data domain kayak eksekusi strategi yang mulus banget ya. Tapi kayaknya ada pelajaran terakhir nih yang sifatnya lebih kayak peringatan. Tepat sekali. Dan ini mungkin pelajaran yang paling susah diterima, apalagi pas bisnis lagi bagus-bagusnya. Bersiaplah untuk mengubah strategi Anda transformasi lebih cepat dari yang Anda duga. Fokus eksekusi rencana saat ini emang penting banget. Slutman nekenin ini terus. Tapi, fokus eksekusi ini jangan sampai bikin kita buta sama perubahan konteks strategis jangka panjang. Data domain, meskipun sukses luar biasa di pasar backup and recovery pakai disk, akhirnya sadar kalau pasar inti mereka ini sifatnya terkurung daratan. Istilahnya Slutman itu landlocked. Setelah sukses besar dengan produk awal dan fitur network replication buat disaster recovery, mereka jadi susah nemuin pasar tetangga, adjacencies, yang bisa gampang dimasukin pakai teknologi inti deduplikasi mereka. Terkurung daratan, maksudnya potensi tumbuhnya di pasar intinya mulai mentok gitu ya, dan susah buat ekspansi ke area lain yang nyambung. Bener, buat terus tumbuh secepat harapan pasar, apalagi setelah IPO, mereka perlu ekspansi ke area baru. Pilihan logis yang dibahas di buku ini ya masuk ke pasar software backup, biar bisa nawarin solusi lengkap dari ujung ke ujung, atau masuk ke pasar primary data storage, penyimpanan buat data aktif, bukan cuma backup. Tapi nyari perusahaan software backup yang pas buat diakuisisi ternyata susah atau nggak ideal. Sementara itu, pemain software backup besar malah mulai bikin atau beli teknologi pesaing data domain. Di sisi lain, masuk ke pasar primary storage itu pertarungan yang beda banget. Dinamika pasarnya, cara jualannya, kebutuhan teknologinya, jauh beda. Intinya, Slutman ngerasa mereka terlalu asik menangin permainan saat itu, pasar backup disk, dan kurang cepat ngerancanain dan eksekusi langkah buat permainan berikutnya. Jadi gimana akhirnya cerita data domain sebagai perusahaan mandiri? Ya, meskipun eksekusi strategi awalnya brilian banget, data domain sebagai perusahaan independen nggak berhasil ngelakuin transformasi strategis besar berikutnya. Tahun 2009, itu ada perang penawaran, bidding war, yang lumayan sengit antara NetApp sama EMC buat beli data domain. Akhirnya, EMC yang menang. Kenapa EMC? Ya mereka punya duit jauh lebih banyak, jangkauan pasar global luas, terus punya produk lain yang saling melengkapi, termasuk software backup, Avamar, sama networker, yang bisa diintegrasiin sama teknologi data domain. Dan emang benar, di bawah EMC, terus kemudian Dell Technologies setelah akuisisi EMC, bisnis yang awalnya dari data domain ini terus tumbuh pesat jadi unit bisnis miliaran dolar. Ini bukti kalau potensi ekspansi strategis itu ada. Tapi ya,
Buat Slotman pribadi, pengalaman ini jadi pelajaran berharga banget soal pentingnya mikirin, ngerencanain, dan mulai eksekusi transformasi strategis jauh lebih awal. Jangan nunggu kepepet. Kita rangkum cepat ya, 9 pelajaran strategis dari kisah data domain di bab 14 M It Up ini. 1. Serang kelemahan pasar bukan kekuatannya. 2. Netralkan keunggulan biaya pesaing atau bikin keunggulan sendiri. 3. Fokus ke pasar yang udah ada lebih gampang. 4. Pahami bedanya cara beli early adopters sama late adopters. 5. Mulai dari rumah dulu, pasar lokal buat belajar cepat. 6. Bangun solusi utuh secepatnya, biar nggak ada celah. 7. Bertaruh pada teknologi pendukung yang tepat, yang naiknya cepat. 8. Sadari arsitektur produk itu segalanya, bisa jadi benteng. Dan 9. Yang krusial, siap-siap transformasi strategis lebih awal dari dugaan, jangan nunggu terdesak. Iya, kesembilan pelajaran ini meskipun dari industri teknologi penyimpanan data 2 dekade lalu, relevansinya luas banget. Coba deh Anda renungkan sebentar di konteks Anda sendiri. Strategi Anda sekarang ini beneran nyerang titik lemah mendasar di pasar atau cuma ikut-ikutan bersaing di area kuat pemain lama? Seberapa jauh Anda sama tim udah mikirin permainan berikutnya meskipun permainan sekarang lagi oke-oke aja? Pelajaran dari data domain itu, jangan nunggu sinyal butuh perubahan udah jelas banget dan mendesak. Bisa jadi udah telat buat bertindak efektif. Sebagai penutup, satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Data domain kan jelas sukses banget secara finansial buat pendiri, karyawan, investornya lewat akuisisi AMC. Itu kemenangan finansial, nggak bisa dibantah. Tapi apakah itu kemenangan strategis? Kalau misi awal buat bangun perusahaan teknologi besar yang mandiri, Anda secara pribadi mendefinisikan arti kemenangan jangka panjang buat inisiatif, proyek, atau organisasi yang lagi Anda perjuangkan sekarang. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.